Mama show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya dan Nira Stefani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review materi pada pertemuan ketiga dengan tema pembahasan konsep penilaian surat berharga yang ditugaskan oleh dosen saya, Bapak Brian Givan. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel agar semakin berkembang ke depannya. Langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda yaitu waardepapier. Waarde artinya nilai, dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD diartikan berharga. Sedangkan papier artinya kertas berharga. Di samping itu, terdapat beberapa istilah lain dari surat berharga, yaitu commercial papers atau negotiable instrument. Dasar hukum surat berharga ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang bisa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Jadi lebih kepada surat pengakuan utang gitu ya. Namun sebenarnya surat berharga ini banyak loh macamnya. Di antaranya ada wesel, cek, surat sanggup atau promes, tansi, ada biljet giro, ada commercial paper, ada obligasi, ada surat utang negara, ada surat sekuritas, dan lain-lain. Jadi surat-surat ini merupakan surat yang bisa diperdagangkan di dalam pasar modal ya. Definisi realnya seperti ini. Surat berharga adalah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Misalnya, kita sebagai perusahaan atau negara punya surat berharga. Biasanya surat-surat berharga itu akan diperdagangkan di pasar modal. Jadi, siapapun bisa membeli surat berharga tersebut, termasuk masyarakat. Saat kita menjual surat berharga atau menerbitkan surat berharga, ada yang membeli, berarti kita sebagai penerbit akan mendapatkan keuntungan berupa uang cash. Namun, tidak serta-merta mendapatkan uang begitu saja ya, karena biasanya surat berharga ini punya jangka waktu. Contohnya, perusahaan atau negara akan menerbitkan obligasi ketika mereka memerlukan uang. Misalnya lagi, perusahaan saya punya obligasi nih, 1000 lembar. Nominal per lembarnya itu Rp1.000. Nah, misalnya ada teman saya mau membeli obligasi, namun saya memberikannya syarat supaya dia mau membeli obligasi saya itu. Supaya dia mau membeli obligasi saya tersebut, 1000 lembar harganya Rp1.000. Nah, cara menghitungnya tinggal dikali. 1000 lembar dikali Rp1.000 sama dengan 1 juta. Jangka waktu yang saya berikan adalah 2 tahun dengan bunga 10%. Berarti nanti setelah 2 tahun, dia akan mendapatkan uang lebih dari 1 juta rupiah. Banyak perusahaan atau negara menerbitkan obligasi karena membutuhkan uang, dan bagaimana agar obligasi tersebut akan ada yang beli? Ya dengan cara tadi, menawarkan bunga. Jadi pembeli akan mendapatkan untung tapi bukan sekarang. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada investasi. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Nah, penilaian ini adalah penentuan harga, sekuritas, atau aktiva modal. Penilaian dari surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan sebanding dengan imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Jadi kalau kita mau investasi nih,
kita harus punya penilaian, kira-kira kalau kita investasi di perusahaan ini, apakah investasi kita akan menguntungkan atau tidak ya? Dengan kita harus ada penilaian dan perhitungan, jadi jangan asal investasi saja. Biasanya investasi disyaratkan dengan bunga yang kita dapat atau hasil yang kita investasikan. Selanjutnya ada pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi ini memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu jatuh tempo bermacam-macam, mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut konsol. Dalam obligasi biasanya ada istilah kuncinya yang biasanya disebut dalam soal ujian nih. Ada nilai nominal, berarti harga yang tercantum pada surat obligasi. Kemudian ada kupon tingkat bunga, adalah tingkat bunga dalam persentase yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misalnya, perusahaan saya menerbitkan obligasi kupon dengan bunga 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Berarti pembeli akan memperoleh besaran bunganya 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000 setiap tahunnya. Jatuh tempo obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Kemudian ada model penilaian obligasi, di mana kita harus mempunyai tabel P-VIVA dan PVF. Nah, rumus untuk mencari nilai obligasi seperti ini. VB sama dengan I dalam kurung P-VIVA, K, N ditambah M dalam kurung PVF, K, N, di mana VB merupakan nilai nominal, K merupakan kupon atau suku bunga yang berlaku, I merupakan pembayaran bunga obligasi, dan N merupakan nominal obligasi, dan N merupakan periode. Contoh kasus, PTX pada tanggal 1 Januari tahun 2000 menerbitkan obligasi per value dengan harga 10 juta dengan bunga atau kupon rate sebesar 14% dan masa edar 10 tahun. Dan bunga obligasi dibayarkan tahunan. Berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun? Cara menjawabnya seperti ini. Par value-nya sama dengan 10 juta, K-nya sama dengan 14% atau sama dengan 0,14, dan N-nya sama dengan 10. Bunga tahunan atau I sama dengan 10 juta dikali 14% sama dengan 1.400.000. Maka VB sama dengan I dalam kurung P-VIVA, K, N ditambah M dalam kurung PVF, K, N sama dengan 1.400.000 dikali 5,221 ditambah 10 juta dikali 0,269 sama dengan 9.999.400 rupiah. Atau kita bulatkan menjadi 10 juta. Dari mana sih dapat nilai P-VIVA dan PIF? Nah, ini dia adalah tabel dari P-VIVA dan PIF. Kita lihat dulu tabel P-VIVA, di mana dari atas ke bawah merupakan periode atau tahun, dan dari kiri ke kanan merupakan persentase atau bunga. Kemudian, tabel selanjutnya adalah tabel PVF. Sama seperti P-VIVA tadi, di mana dari atas ke bawah merupakan periode atau tahun, dan dari kiri ke kanan merupakan bunga. Kemudian ada premi resiko yang terdiri dari 4 jenis, yaitu pertama ada premi maturity, di mana semakin tinggi jatuh tempo, maka akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Kedua, ada premi kebangkrutan, di mana perusahaan yang mempunyai resiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan.
Dan yang ketiga ada premi likuidasi, di mana perusahaan yang memiliki kesulitan likuidasi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Dan yang terakhir ada premi inflasi, di mana saat inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas atau risiko meningkat. Contoh kasus seperti ini. Berdasarkan contoh sebelumnya, suatu obligasi nilai nominal 10 juta, kupon rate 14%, dan masa edar 10 tahun, bunga obligasi dibayar tahunan. Jika tingkat pengembalian diharapkan 12% dan 16%, hitung menggunakan rumus nilai obligasi. Jawabannya seperti ini. VB sama dengan I dalam kurung P Viva, K, N ditambah M dalam kurung P VF, K, N sama dengan 1.400.000 dalam kurung P Viva 14%, 10 ditambah 10 juta dalam kurung P VF, 14%, 10 sama dengan 1.400.000 dikali 5,221 ditambah 10 juta dikali 0,269 sama dengan 10 juta. Kemudian kalau kita masukkan nilai kupon rate-nya sebesar 12% dan 16% dengan periode yang sama yaitu 10 tahun, apakah lebih kecil atau lebih besar dari nilai nominalnya? Nah, seperti inilah penghitungannya. VB sama dengan P Viva, K, N ditambah M sama dengan P VF, K, N sama dengan 1.400.000 dikali 5,658 ditambah 10 juta dikali 0,321 sama dengan 11.130.000. Kemudian kalau kita masukkan yang 16%, VB sama dengan I dalam kurung P Viva, K, N ditambah M dalam kurung P VF, K, N sama dengan 1.400.000 dikali 4,8331 ditambah 10 juta dikali 0,2267 sama dengan 9.036.000. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa dengan kupon rate 12%, maka nilai obligasinya atau VB-nya lebih besar dari nilai nominalnya. Dan dengan kupon rate 16%, maka nilai obligasinya atau VB-nya lebih kecil dari nilai nominal. Dapat diambil kesimpulan bahwa ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan diisyaratkan, maka harga atau nilai obligasi atau VB akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya. Dan sebaliknya, ketika bunga obligasi yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diisyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih tinggi dengan harga nominal. Kemudian ada saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Ada alasan seseorang membeli saham seperti untuk memiliki perusahaan dan untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual tersebut yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada saham biasa dan saham preferred. Penilaian terhadap saham bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ada penilaian saham yang dipegang satu periode, bisa dalam 1 tahun atau 5 tahun. Rumusnya seperti ini. PV sama dengan D per 1 ditambah KS pangkat 1 ditambah P per 1 ditambah KS pangkat 1, di mana PV sama dengan harga saham yang pantas, D1 sama dengan dividen yang akan dibayarkan 1 tahun mendatang, P1 sama dengan harga saham 1 tahun mendatang, dan KS merupakan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Contoh kasus seperti ini. Saham yang diperkirakan mempunyai harga saham 1.400 1 tahun mendatang. Diperkirakan membayar dividen sebesar 200 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Jawabannya seperti ini.
PV sama dengan D1 per 1 ditambah KS pangkat 1 ditambah P1 per 1 ditambah KS pangkat 1. PV sama dengan 200 ditambah 1 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 1400 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1. PV sama dengan 1600 per 1,2. Maka didapatkan hasil PV sama dengan Rp1.333,3. Penilaian yang kedua, penilaian saham yang dipegang selamanya. Dibagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama ada model dividen konstan, kedua ada model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, dan yang ketiga ada dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!